Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya untuk sharing kembali tentang manajemen resiko dan kontingensi dalam kewirausahaan. Nah, manajemen resiko, nah ini ada pertanyaan mungkin ya, apa kita jelaskan dulu. Manajemen resiko dan kontingensi dalam kewirausahaan adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, kemudian menganalisis, memitigasi, dan merespon suatu resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha kita. Nah, resiko kewirausahaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pasar, misalnya dari keuangan, ya, kemudian operasional, dan mungkin bisa jadi dari regulasi ataupun masalah-masalah hukum ya. Nah, kita mulai dari pengertian manajemen resiko dalam kewirausahaan ya. Jadi manajemen resiko adalah proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan mengurangi potensi ancaman terhadap tujuan usaha. Nah, dalam kewirausahaan resiko dapat mencakup bisa resiko pasar ya. Jadi misalnya ketidakpastian permintaan, kemudian perubahan preferensi konsumen ataupun masyarakat, atau bisa munculnya pesaing baru. Itu adalah dikenal dengan resiko pasar. Kemudian risiko keuangan ya, misalnya ketidakstabilan arus kas, gagal bayar utang, atau fluktuasi suku bunga ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini ya, bisa juga peperangan yang banyak terjadi ya, baik yang di Ukraine, di beberapa di Timur Tengah ya, di Israel ya, dan seterusnya. Ini bisa menimbulkan berbagai macam gejolak yang ketidakstabilan ya, misalnya suku bunga dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah risiko operasional, misalnya gangguan rantai pasok, kegagalan teknologi, ataupun kesalahan manusia ya, bisa saja terjadi. Kemudian risiko hukum dan kepatuhan, perubahan peraturan ataupun pelanggaran hukum ya, ataupun regulasi yang lain, dan itu bisa berdampak ya. Nah, kemudian resiko strategis, salah perhitungan dalam perencanaan jangka panjang. Ini bisa saja terjadi di dalam suatu perhitungan atau rencana jangka panjang kita. Kemudian tahapan manajemen resiko itu kita mulai identifikasi dari identifikasi resiko itu sendiri. Misalnya kita analisis lingkungan internal ataupun eksternal pada usaha kita ya. Kemudian identifikasi semua potensi resiko yang berhubungan ataupun yang relevan. Yang kedua, kita lakukan penilaian resiko. Jadi mengukur dampak, severity ya, atau kemungkinan terjadinya resiko atau likelihood ya. Nah, ini bisa menggunakan alat risk metric, misalnya dibikin metrik ya. Kemudian yang ketiga itu mitigasi resiko ya, mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak atau peluang risiko seperti diversifikasi, asuransi, ataupun kontrak yang jelas tentunya ya, di frame ya, dibuat berbagai macam yang mengurangi kalau toh terjadi ya. Namanya mitigasi risiko ini penting karena untuk membangkari suatu saat atau kita mendapat yang risiko yang berdampak pada perusahaan kita atau usaha kita. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi meninjau risiko secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah mitigasinya. Kemudian mengubah strategi jika diperlukan. Jadi perlu terobosan, perlu inovasi supaya dampak itu tidak terlalu parah nantinya ya. Kemudian kita lakukan pengembangan dan pelatihan. Jadi pemimpin yang ini ya, yang harus
ini ya, jadi harus dilakukan juga sebagai upaya yang harus dilakukan ya. Jadi peran kontingensi dalam kewirausahaan ini ya. Kontingensi adalah rencana cadangan yang disiapkan untuk merespon kejadian yang tidak terduga dalam konteks kewirausahaan. Jadi konteks kontingensi ini ya berfungsi untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan bisnis meskipun ada gangguan. Jadi juga kita memanfaatkan juga peluang dari situasi yang mungkin tidak terduga ya. Kekacauan itu bisa ya tidak kita prediksi yang muncul ya, kemudian memitigasi dampak resiko yang tidak teratasi sepenuhnya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan strategi kontingensi, rencana kontingensi keuangan, jadi menyiapkan dana darurat misalnya, sumber pembiayaan alternatif atau pengurangan biaya operasional. Nah, rencana operasional alternatif ya menyusun strategi pengganti untuk rantai pasok ataupun teknologi. Kemudian kita buat adaptasi model bisnis ya, jadi mengubah model bisnis jika diperlukan, seperti beralih ke online ya saat terjadi pandemi seperti kasus kemarin ya, yang tahun-tahun yang lalu ya, awalnya offline kita lakukan online misalnya, dan itu keterusan sampai sekarang malah bagus ya. Kemudian manajemen krisis ya, jadi membentuk tim tanggap darurat untuk menghadapi krisis yang besar ya. Oke, berikutnya adalah manfaat manajemen risiko dan kontingensi ini. Jadi bisa meningkatkan daya tahan bisnis terhadap ketidakpastian. Juga bisa menumbuhkan kepercayaan investor, pelanggan ataupun mitra kerja kita. Kemudian memaksimalkan peluang melalui pengelolaan risiko yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah mengurangi potensi kerugian finansial dan reputasi. Ya. Kemudian contoh praktis misalnya ya, risiko pasar, perubahan tren konsumen, kita lakukan mitigasi. Jadi penelitian pasar secara reguler ya, jadi kita lakukan. Kemudian risiko keuangan, terjadi fluktuasi nilai tukar ya akibat peperangan atau akibat apa saja ya. Ini kita bikin kontingensinya, lindung nilai atau hedging ya kita lakukan. Kemudian risiko operasional, pemadaman listrik misalnya, apalagi di beberapa tempat ya listrik ini sering menjadi masalah ya. Nah, kontingensinya penggunaan generator ya. Jadi disiapkan itu ya, kita lihat aja yang contoh kecil ya, mohon maaf kita tidak menyebutkan suatu ini usaha-usaha yang kecil misalnya Alfamart, Indomart, itu hampir semua di tempatnya itu terdapat generator, karena mau tidak mau kalau listrik mati ini ya berdampak kepada operasional, semuanya tidak akan berjalan gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis dalam program kreativitas mahasiswa. Ini lebih spesifik ya untuk mahasiswa. Jadi, mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan ide atau proyek bisnis yang diajukan. Diharapkan tujuan PKM itu berlanjut, tidak hanya sekedar PKM saja, tetapi berlanjut pada setelah lulus ataupun setelah selesai program kreativitas ini dibiayai, itu akan kalau bisa menjadi usaha yang bisa berkembang tentunya. Nah, dalam konteks PKM ini, terutama kategori PKM kewirausahaan ya, risiko harus dikelola dengan cermat agar proposal yang diajukan menjadi lebih meyakinkan kalau dalam bentuk proposal dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Yang pertama, jenis risiko dalam PKM kewirausahaan. Misalnya ya, dalam konteks PKM ini, risiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori antara lain, misalnya risiko operasional, keterlambatan produksi ya, kemudian ketidaksesuaian kualitas produk, ada kendala logistik atau rantai pasok bahan baku, ini bisa saja terjadi. Nah, risiko keuangan modal untuk menjalankan ide bisnis ini, jadi proyeksi pendapatan yang tidak tercapai
kemudian pengelolaan keuangan yang kurang efektif karena dalam proses atau tahapan belajar ya. Kemudian risiko pasar ya, ketidakcocokan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pasar ini bisa saja terjadi. Jadi nah ini akan kesulitan dalam menjangkau pelanggan nantinya terjadi. Kemudian persaingan dengan usaha yang serupa ya, kompetitif atau kompetisi dengan usaha yang sudah ada itu, apalagi kita baru berusaha, itu akan memang tantangannya cukup besar ya. Kemudian risiko tim, jadi kurangnya keterampilan atau pengalaman anggota tim karena baru belajar biasanya untuk berbisnis atau kewirausahaan ini ya. Nah, kemudian konflik internal tim yang mempengaruhi kinerja proyek ataupun kegiatan PKM ini. Nah, risiko legal dan kepatuhan, jadi ketidakpatuhan terhadap regulasi izin usaha misalnya, namanya ini adalah program kewirausahaan mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang ya izin usaha belum terbit ya, belum diurus ya, kemudian merek dagang dan sebagainya kan belum didaftarkan ya. Nah, berikutnya adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Itu resiko yang mungkin bisa terjadi. Nah, jadi proses identifikasi resiko, misalnya kita analisis dengan SWOT ya, analisis yang sederhana. Jadi kita melakukan analisis analisis kekuatan, strength-nya, kemudian kelemahan, weakness-nya, kemudian peluang atau opportunities-nya, dan ancaman atau threat ya. Nah, berikutnya adalah diskusi tim ya. Jadi mengundang seluruh anggota tim untuk brainstorming untuk bisa mengidentifikasi potensi resiko. Kemudian berikutnya tahapannya bisa dilakukan studi pendahuluan, jadi melalui melakukan riset pasar, survei atau wawancara dengan calon konsumen dan mentor untuk mengantisipasi kendala. Nah, yang berikutnya tahapannya adalah evaluasi proposal, jadi memeriksa kembali setiap aspek dalam proposal, misalnya dalam bentuk keuangan, teknis, pemasaran ya, untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul ataupun mungkin timbul. Nah, bagaimana strategi mengelola risiko dalam PKM ya? Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengelola risiko tersebut. Strategi utama mencakup penghindaran risiko, jadi menyesuaikan konsep atau operasi bisnis untuk menghindari risiko tertentu. Nah, jika risiko bahan baku sulit diperoleh, pilih bahan baku alternatif yang lebih mudah diakses. Nah, berikutnya adalah pengurangan resiko ya. Jadi mengurangi dampak resiko dengan memperbaiki proses atau menambah kontrol. Contoh misalnya ya, menggunakan teknologi sederhana untuk meningkatkan kualitas produksi. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan pemindahan resiko. Jadi mengalihkan resiko kepada pihak ketiga. Contoh menggunakan jasa logistik pihak ketiga untuk mengurangi resiko distribusi ya. Kemudian penerimaan resiko, menyadari dan menerima resiko tertentu yang kecil ataupun tidak dapat dihindari. Contoh misalnya ketidakpastian tren pasar, ini dapat dikelola melalui fleksibilitas suatu produk ya. Berikutnya adalah rencana kontingensi. Di dalam proses PKM, Anda juga harus menjelaskan rencana kontingensi ataupun langkah alternatif jika risiko terjadi. Contoh misalnya ya, jika pasar tidak merespon produk ya, melakukan pivot ataupun penyesuaian produk berdasarkan masukan konsumen ya. Kemudian jika modal tidak mencukupi, mencari sponsor ataupun kolaborasi dengan mitra usaha. Itu yang bisa dilakukan ya. Kemudian penyajian proposal PKM. Dalam format PKM, pengelolaan risiko biasanya dimasukkan dalam bagian analisis kelayakan atau strategi implementasi. Jadi beberapa hal yang bisa dicantumkan, misalnya matrik risiko, menampilkan kemungkinan risiko low, medium, high, dan dampaknya low, medium, high. Nah, strategi kita lakukan strategi mitigasi ya, jadi menjelaskan bagaimana risiko akan dihadapi. Kemudian rencana keuangan, jadi menyertakan anggaran untuk mitigasi risiko, misalnya dana cadangan ya.
Nah, kita lakukan studi kasus sederhana, misalnya judul PKMK-nya ya, kewirausahaan ini produksi dan pemasaran snack sehat berbahan dasar singkong misalnya. Identifikasi resiko pasokan singkong tidak stabil, risiko operasional ya. Kemudian kompetitor menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah, itu masuk resiko pasar. Kemudian pengelolaan risiko, menjalin kerjasama dengan beberapa petani lokal untuk pasokan bahan baku misalnya. Nah, diferensiasi produk dengan menawarkan varian rasa yang unik. Nah, dengan mengelola risiko secara efektif, maka proposal PKM Anda akan menunjukkan kesiapan yang lebih matang, diharapkan nanti reviewer dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendanaan. Oke. Berikutnya adalah metode mengidentifikasi potensi risiko dan merancang rencana kontingensi untuk meminimalisasi dampaknya. Jadi, mengidentifikasi potensi risiko, merancang rencana kontingensi adalah proses penting di dalam memastikan keberhasilan sebuah proyek ataupun usaha. Berikut ini adalah metode dapat digunakan untuk melaksanakan kedua proses tersebut. Yang pertama adalah metode identifikasi potensi risiko. Bisa dilakukan melalui brainstorming. Jadi melibatkan seluruh anggota tim untuk mendiskusikan semua potensi risiko. Jadi fokus pada berbagai aspek seperti operasional, keuangan, pasar, teknologi, dan lingkungan. Berikutnya adalah analisis SWOT ya, menilai strength, weakness, opportunities, dan threat ya, untuk mengidentifikasi kelemahan internal dan ancaman eksternal yang mungkin terjadi. Dilanjutkan dengan merancang rencana kontingensi. Jadi setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang rencana kontingensi. Nah, rencana ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko jika terjadi. Dimulai dari penilaian risiko, jadi menggunakan risk metric ya untuk menilai tingkat kemungkinan apakah low, medium, high ya. Nah, dampak risiko minor, moderate, severe. Nah, ini fokus pada risiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak yang besar bisa terjadi. Kemudian menentukan strategi penanganan, jadi avoidance ya, jadi penghindaran ya, menghindar kalau bisa, menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Contoh misalnya mengurangi fitur produk jika terlalu kompleks untuk diimplementasikan. Bisa juga yang kedua reduction ya, jadi pengurangan, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko melalui tindakan pencegahan. Contoh misalnya menggunakan bahan baku yang lebih mudah diperoleh untuk mengurangi risiko pasokan. Nah, kemudian transfer pemindahan, jadi memindahkan risiko ke pihak lain seperti menggunakan asuransi atau kontrak outsourcing. Kemudian contoh mengasuransikan barang terhadap risiko kerusakan atau kehilangan. Yang keempat itu acceptance ya, atau penerimaan, jadi menerima risiko dengan dampak kecil dan mempersiapkan langkah mitigasi. Contoh misalnya ya, mengalokasikan dana cadangan untuk risiko teknis ya. Nah, berikutnya adalah menyusun rencana tindakan action plan-nya. Jadi setiap risiko utama harus memiliki deskripsi risiko. Kemudian penjelasan singkat tentang risiko ini ya, di deskripsi itu. Kemudian tindakan mitigasi adalah langkah untuk mencegah ataupun mengurangi risiko. Kemudian tindakan respon, langkah darurat jika risiko itu terjadi ya. Kemudian penanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab menangani risiko ini kalau terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian rencana kontingensi, jadi simulasi atau drill untuk memastikan efektivitas suatu rencana. Kemudian kita evaluasi kelemahan dan memperbaiki rencana berdasarkan hasil simulasi tersebut ya. Nah, selanjutnya kita lakukan monitoring dan pemutakhiran. Rencana kontingensi harus terus diperbaharui berdasarkan perubahan situasi atau data baru. Jadi melakukan evaluasi secara berkala. Nah, contoh aplikasi misalnya ya, ini proyek bisnis snack sehat dalam PKM kewirausahaan ini. Indikator resikonya seperti apa? Risiko pasar, tren makanan sehat kurang diminati ya.
Resiko operasional, bahan baku buah organik sulit diperoleh di musim tertentu. Risiko keuangan, keterbatasan modal untuk promosi awal. Rencana kontingensinya seperti apa? Nah, kalau untuk pasar, diversifikasi produk sesuai dengan preferensi pasar lokal. Kemudian rencana operasionalnya menjalin kerjasama dengan lebih dari satu petani pemasok. Untuk keuangannya, mengalokasikan sebagian dana untuk digital marketing berbiaya rendah ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita buat matriks risiko dan rencana kontingensi. Misalnya ya, risiko yang mungkin terjadi, pasokan bahan baku. Nah, kemungkinan dampak bisa tinggi, bisa sedang. Strateginya ya, diversifikasi pemasok ya. Kemudian tindakan kontingensinya, kerjasama dengan lebih banyak petani. Penanggung jawabnya, divisi operasional. Jadi dibikin matrik risiko dan rencana kontingensinya. Kemudian ketidaksesuaian produk, ini bisa tinggi, sedang ataupun tinggi. Nah, bagaimana strateginya? Survei pasar. Ya, jadi survei kita lakukan di pasar. Kemudian tindakan kontingensinya, melakukan uji coba produk pada konsumen. Kemudian siapa yang melakukan atau penanggung jawabnya? Tim riset dan produk dari ini ya, dari produk tersebut ya. Kemudian berikutnya risiko kurang modal, bisa rendah, bisa tinggi ya. Jadi strateginya apa yang bisa dilakukan? Jelas, pencarian sponsor. Kemudian tindakan kontingensinya adalah menyusun proposal untuk mitra usaha. Siapa penanggung jawabnya? Tentunya tim keuangan ya. Jadi dari berbagai yang sudah dibahas tadi bisa disimpulkan bahwa identifikasi resiko dan rencana kontingensi merupakan proses berkelanjutan dan terus-menerus. Dengan pendekatan sistematis, risiko dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikelola dengan baik tentunya, sehingga usaha kita terjamin dan bisa berkembang dengan baik ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.